Rasulullah SAW urusan bangun tidur langsung Quran yang membimbingnya. Berarti urusan bangun tidur bukan hal yang sepele, karena Quran tidak pernah bicara hal yang sepele. Apa Quran mengajari Bapak Ibu cara bikin sayur asem? Tidak ngajari. Sepele, Pak. Yang sepele Quran nggak bicara. Quran bicara hal yang besar. Ketika Quran membahas tentang kapan bangun tidur, berarti urusan bangun tidur tidak sepele. Jadi jangan disepelekan. Kapan bangun tidur? Ada ayatnya, ada. Ayatnya kita hafal juga semua. Yang mana ayatnya? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, bangun malam hari, itu kan? Bangun, urusan bangun tidur berarti ada Quran. Qumil lail, bangun di malam hari. Ini untuk Rasul kalau ini, Pak. Rasulullah SAW, kapan Nabi diperintahkan bangun? Diperintahkan pada tengah malam, nisfahu, tengah malam. Awin kusminhu qalila au zid alaihi, kurang atau lebih sedikit. Tengah malam jam berapa? Lihat. Mari kita lihat. Mengapa hari ini kita tidak berkarya? Mengapa Islam jatuh di tangan kita? Karena waktu Nabi sudah bangun, kita belum tidur. Nabi sudah tidur, kita masih melek. Jadi kemana? Ya, Nabi ke utara, kita ke selatan. Nabi ke barat, kita ke timur. Nggak pernah ketemu kita sama Nabi. Lihat ya, tengah malam jam berapa? Gampang caranya. Karena malam dimulai dengan adzan maghrib dan malam diakhiri dengan adzan subuh. Dihitung dibagi dua, itu namanya setengah. Nisfahu, tengah malam, Pak. Tengah malam Nabi sudah bangun. Kita baru tidur. Kesalahan pertama. Jadi Bapak Ibu, saya pengen Bapak Ibu pegang pulpen kertas gitu. Salah satu ini, salah dua, nanti kasih contreng salah gitu, Pak. Untuk mencocokkan. Pulang, lo kok salah semua, itu lain cerita. Mudah-mudahan nggak salah semua. Iya. Nilainya ya minimal 8 lah kan. Nah, nilai 5 nggak lulus, Pak. Nggak lulus. Masalahnya kalau umur itu tidak ada ujian ulang. Nah, udah lewat. Baik. Jadi Nabi SAW diperintahkan Allah bangun di tengah malam. Kalau tengah malam bangun, Pak, Bapak Ibu rahmati Allah, itu kan buat Rasul. Karena memang mukhatabnya, seruan di ayat itu memang untuk satu orang. Ya ayyuhal muzammil, wahai satu orang yang berselimut, Rasul SAW. Baik, umatnya diminta untuk bangun malam, ya. Kita diminta untuk bangun malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Walaupun itu domirnya juga satu orang. Tapi Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi menyampaikan tentang kapan bangun pagi paling terlambat. Tahu? Kapan? Bangun pagi paling terlambat. Bangun pagi paling terlambat menurut petunjuk Rasul dalam hadis yang sahih adalah pada azan pertama. Azan pertama kapan? Azan pertama itu sebelum azan subuh ya. Berapa jaraknya? Qadra khamsina ayat. Kisaran 50 ayat dibaca. Berapa menit Ustaz? 50 ayat dibaca. Ya 10 menit. 10 menit Ustaz ya. Karena para ulama mengatakan ini ayat yang pendek, yang sedang, bukan yang pendek, bukan yang panjang. Yang sedang. Ya 10 menit. Paling lama 15 menit. Berarti adzan pertama itu kurang lebih 15 menit sebelum subuh. Itu waktu paling terlambat bangun. Dari mana hadisnya? Hadisnya Nabi SAW pernah menyampaikan tentang fungsi adzan pertama. Kata Nabi, fungsi adzan pertama ada dua. Liyarji' qa'imakum wa yuqidh na'imakum. Agar yang sudah sepanjang malam qiyamul lail segera istirahat. Segera istirahat. Sudah mau subuh. Sudah mau subuh. Jadi dia harus segera bangun, harus istirahat lagi.
dia harus segera witir, kemudian istirahat lagi. Karena nanti ada istirahat Nabi SAW di situ. Jadi adzan pertama itu fungsinya yang pertama adalah mengingatkan yang sudah qiyamul lail agar segera istirahat. Fungsi yang kedua, nah ini yang kita bahas, wa yuqidh naimakum, dan membangunkan yang masih tidur. Jelas? Jadi dalam kamus orang beriman tidak ada kamus tidur kesiangan itu bangunnya, begitu kan? Kalau sekali waktu karena kelelahan luar biasa, pernah terjadi bahkan pada Rasul, itu di perjalanan jihad pernah terjadi sekali waktu. Tapi kalau terjadinya setiap hari mah itu mah bukan bangetan namanya, bukan sekali waktu terjadi ya. Dan itu ada hukum fikihnya. Kapan orang bangun di situ dia sholat. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, urusan kapan Nabi bangun diatur. Dan kita ternyata diajari oleh Nabi bahwa ternyata orang beriman sudah harus bangun pagi paling lambat kurang lebih 10 menit sebelum adzan subuh. Paling lambat. Kan dia perlu persiapan, mungkin masih sempat sholat witir mungkin. Atau mungkin barang 2 rakaat mungkin sudah masih sempat. Kemudian persiapan untuk sholat fajar, sholat subuh. Cuma bangun qiyamul lail, bangun sebelum subuh, itu sebenarnya pembahasannya bukan kapan bangun, Pak, tapi kapan tidur malamnya. Penting kapan tidur malamnya. Kapan Nabi tidur malam? Itu pertanyaannya, dan itu yang harus kita latihkan di keluarga kita masing-masing. Kapan kita disuruh Nabi untuk tidur? Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu, ini sepupu Nabi, ini sepupu Aisyah. Sepupu Aisyah radhiyallahu anha, putranya Asma binti Abi Bakar dari suaminya Zubair bin Awam. Urwah ini nanti menjadi ulama besar di kalangan generasi tabi'in. Urwah bin Zubair, beliau waktu sepeninggal Nabi pernah datang, bukan sepupu, keponakan, saya salah bicara, keponakan Aisyah karena anaknya Asma. Sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Urwah main ke rumah Aisyah karena itu adalah bibinya. Urwah bawa temannya. Selepas sholat isya seperti ini, kemudian Urwah dengan temannya berbincang-bincang, ngobrol, Pak, karena masih muda, ngobrol. Aisyah dari kamarnya berteriak, Urwah, tidak begitu cara Nabi menghabiskan malam. Nabi tidak suka Nabi tidur sebelum isya, dan Nabi tidak suka melek setelah isya. Saya ulang kalimat Aisyah radhiyallahu anha. Sudah jelas ya? Nabi tidak suka tidur sebelum isya, tapi Nabi juga tidak suka begadang malam, melek malam setelah isya, tidak suka. Maka kita tutup pengajian kita sekarang. Udah lewat isya ini. Kata Aisyah, kecuali ada urusan muslimin yang harus diselesaikan. Tapi namanya kecuali itu nggak setiap hari. Makanya saya tidak sarankan kajian itu pada isya. Dan saya sudah tidak pernah ngisi kajian pada isya, kecuali satu pengajian itu pun di masjid samping rumah saya. Saya tidak mau, sudah mau saya. Ini melanggar aturan Rasul. Rasul habis isya istirahat, tidur kita. Tidak ada begadang-begadang malam, tidak ada kamusnya. Ini mumpung libur, padahal ada, tidak ada. Subhanallah. Semua yang saya sampaikan ini, Pak, Anda boleh uji dengan ilmu apapun hari ini. Ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, psikologi, ilmu apapun silakan diuji, Pak. Anda akan menjumpai inilah mukjizat itu. Ajaib. Tanyakan di sini ada banyak dokter, silakan, Pak. Kualitas tidur ba'da isya, hitunglah tidur hanya 4-5 jam. Dengan tidur jam 12 malam, tidurnya sama 4 atau 5 jam. Jauh kualitasnya. Buktinya gampang. Anda bangun masih lemes kalau tidur jam 12 walaupun udah 5 jam tidurnya. Tapi Anda tidur ba'da isya, tidak perlu alarm, boleh coba malam ini atau besok malam, silahkan dicoba. Kalau saya tidak sarankan yang orang tua, karena orang tua tidurnya memang cepat, tidur juga sudah makin sedikit. Yang muda-muda nih, yang masih muda-muda wajahnya Masya Allah, silahkan dicoba, Pak. Silahkan coba tidur ba'da isya, tidak usah pakai alarm, dijamin biidznillah dia akan bangun sebelum subuh.
Jadi masalah kita bangun sebelum subuh itu bukan masalah kapan bangun. Masalahnya adalah kapan kita tidur. Karena udah putus rantainya sejak kapan kita tidur, jadi nggak nyambung berikutnya. Baik, jadi ternyata kita diajari Nabi tidur ba'da Isya. Nah mohon maaf nih, ini kritik saya untuk teman-teman Arab di Timur Tengah sana. Mereka nggak suka tidur ba'da Isya. Ini kepala saya agak error nih Pak, kliang-kliang error ini. Setiap malam tidur jam 12 saya dari hari Minggu kemarin. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kenapa? Karena setiap kita pertemuan itu pertemuan ba'da Isya. Kalau pagi habis sholat subuh itu seperti kota mati. Saya di Jeddah kemarin, kayak kota mati Pak. Wah, sepi, kayak kota mati. Apalagi hari libur. Antum tiduran di jalan, insya Allah gak ada yang nabrak gitu Pak. Sepi, bisa main bola itu. Ini tidak sesuai. Makanya pantas Islam jatuh di pusat wahyunya begitu. Saya berbincang dengan seseorang pengajar Quran kemarin. Orang sana pengajar Quran. Beliau mengatakan, ya ini memang salah. Tapi bagaimana lagi? Sekarang ada lampu, ada elektronik ini, orang masih bekerja. Saya bilang bukan alasan. Untuk menegakkan sunnah Nabi bukan alasan. Kalau kita mau beralasan terus, tadi saya bilang selalu punya jawaban. Bisa, buktinya bisa. Apa yang tidak bisa? Antum bukan disuruh ngangkat masjid, disuruh tidur Pak. Nggak susah kerjaannya. Disuruh tidur, bukan disuruh baca. Saya tahu nggak semua orang suka baca. Suruh baca 500 halaman 3 hari, ya itu baru antum pusing. Suruh tidur, masih ngelawan juga, subhanallah. Antum mau perintah apa lagi? Ini perintah paling mudah dari Nabi. Suruh tidur ba'da Isya. Dah tidur juga. La ilaha illallah. Yuk tidur Pak, ba'da Isya, tidur ba'da Isya. Sudah. Dicoba Pak. Preview.